ide nggak, Ana? Ada dong, aku kepikiran membahas soal tentang air. Soalnya kan air itu penting banget ya untuk kehidupan. Jadi otomatis kalau nggak ada air mungkin nggak ada kehidupan. Wah, betul banget tuh. Di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 bahwasanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu itu yang hidup. Jadi kebayangkan betapa pentingnya air itu. Setahu aku juga ya, air itu di dalam Islam disebut sebagai anugerah dari Allah. Betul tuh. Nah, kalau dari biologi juga kan pada diri kita nih, itu kan terdiri dari 70% air. Jadi, tanpa air pun metabolisme pada tubuh kita ini itu tidak bisa jalan. Tapi ya anak bisa tuh di zaman sekarang nih, terutama pada saat musim kemarau, di beberapa daerah Jawa Tengah misalnya seperti di Demak, terus juga ada di Blora, itu tuh di sana mereka pada kesulitan air bersih. Jadi di sana pada musim kemarau tuh nanti pada kesulitan air gitu loh. Iya, aku juga pernah baca tuh, bahkan di Kudus nih ya, di tempat kita sendiri gini, pada saat musim kemarau itu ada beberapa wilayah yang kesulitan air bersih. Padahal kan di Kudus tuh ada itu ya, Sungai Gilis. Harusnya itu kan bisa dimanfaatkan secara optimal. Iya, betul banget. Tapi ya, sayangnya sekarang itu banyak banget orang yang sadar soal pentingnya menghemat air. Padahal kan dalam Islam sendiri itu kita diharuskan untuk tidak berlebihan ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Janganlah kamu boros dalam menggunakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Maksudnya itu, kita itu harus tetap menghemat air walaupun kita berada di daerah yang memiliki air yang melimpah. Iya betul tuh anak. Itu kan juga sudah sesuai ya sama konsep sains yaitu sustainability, yang dimana itu nanti kalau misalkan ya orang-orang itu terus-terusan buang air, itu kan nanti akan berdampak ke curah hujannya yang jadi nggak stabil. Jadi nanti kan jadi perubahan iklimnya bisa mempengaruhi tadi ya kekeringan tadi. Jadi menurut aku nih, solusi hemat air tadi itu nggak cuma untuk kewajiban kita aja ya sih, tapi juga sebagai bentuk ibadah kita juga kan. Ya betul tuh anak. Kita sebagai hamba juga kan mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk menjaga sumber daya air agar kita bisa digunakan generasi setelah kita ya. Betul kan? Nah, menurutmu nih anak, apa sih solusi yang tepat untuk setidaknya bisa meminimalisir tadi kekeringan air, kesulitan air bersih, itu gimana menurut pendapat kamu? Menurut pendapatku sendiri, untuk meminimalisir kesulitan air bersih tadi itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri, atau kita juga bisa mengedukasi masyarakat di daerah-daerah yang kesulitan air tadi. Contohnya kita menggunakan air bekas cucian deras untuk menyiram tanaman. Bisa juga dengan misalnya ya masjid-masjid di daerah sana tuh harusnya bisa dia kayak berinovasi gitu loh ya. Dia kayak menerapkan sistem sensor untuk kerannya, dan nanti misal ada orang yang berwudu itu nanti kerannya bisa tutup otomatis, jadinya nanti kan bisa meminimalisir air yang terbuang tadi ya kayak gitu. Iya betul banget. Terus dalam Islam juga kan sudah dijelaskan pada salah satu surat, yaitu surat Az-Zumar ayat 21. Nah, surat tersebut itu menjadi bukti bahwa air itu adalah rahmat Allah dan kita itu wajib menjaganya. Nah, ya betul banget tuh anak. Kalau misal kita bisa mengelola air dengan baik, itu nanti dampaknya bakal terasa lebih luas ke kita nih. Iya betul. Dari diskusi kita ini, aku jadi tambah yakin deh kalau menjaga air itu tidak hanya masalah sains saja, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kita. Nah, jadi kita itu harus bersyukur loh dalam menggunakan air sebagai nikmat dari Allah. Iya, aku juga gitu nah. Dari diskusi kita ini aku jadi makin tahu ternyata dari hal kecil yang kita lakukan seperti kita menghemat air itu bukan hanya kita membantu bumi, tetapi juga kita bisa memperbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi pelajaran buat orang lain
dan semoga video yang kami buat bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Segitu dulu dari kami. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.